Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Anggara Jarni semua. Semoga semuanya sehat dan berbahagia. Ya, bila kita berdiri di sekitar titik 0 km Yogyakarta, maka kita dikelilingi oleh gedung-gedung bersejarah. Gedung yang telah menjadi saksi bisu peristiwa yang membentang dari zaman kerajaan, zaman kolonial Belanda, zaman penjajahan Jepang sampai dengan zaman kemerdekaan saat sekarang ini. Ke arah selatan dari titik 0 km kita akan menemui alun-alun keraton dan masjid agung serta tentu saja keraton itu sendiri. Ke utara kita temui gedung agung yang menyatu dengan eks gedung Seni Sono. Kemudian ada Tugu Ngejaman dan Gereja Ngejaman atau Gereja Protestan Margamulya. Di sisi barat ada kantor BNI 46. Kita berdiri di satu titik kota Yogyakarta dan di sekeliling kita adalah landmark kota yang sangat bersejarah. Mari ikuti saya terus karena hari ini kita akan menyusuri salah satu gedung bersejarah itu, yaitu Museum Benteng Vredenburg. Pembangunan pertama Keraton Kasultanan Yogyakarta dengan membuka hutan Papringan dimulai pada tanggal 7 Oktober 1755. Selanjutnya diikuti pembangunan pasar gede, masjid, alun-alun, dan bangunan pelengkap lainnya. Kemajuan Keraton Yogyakarta diningrat setelah ditandatanganinya Perjanjian Giyanti yang semakin pesat mengkhawatirkan Belanda. Secara licik Belanda mengusulkan kepada Sultan agar diizinkan membangun sebuah benteng di dekat keraton dengan dalih untuk melindungi keraton. Namun maksud sebenarnya adalah untuk memudahkan pengawasan pihak Belanda terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh pihak Keraton Yogyakarta. Bila terjadi perselisihan, jalan depan keraton dapat segera diblokade oleh serdadu Belanda yang bermarkas di benteng. Sekaligus memberi tekanan kepada keraton karena jarak benteng sangat dekat dengan keraton, yaitu hanya sepertembakan meriam. Benteng Vredenburg mulai dibangun pada tahun 1760 atas perintah dari Sri Sultan Hamengkubuwono I. Ya, karena permintaan pihak pemerintah Belanda melalui Nicholas Harting yang menjabat sebagai Gubernur Direktur Pantai Utara Jawa. Saat itu Residen Cohen-Donkel bertindak sebagai penanggung jawab pembangunan. Bangunan awal benteng bentuknya sangat sederhana, berbentuk bujur sangkar. Temboknya dari tanah liat yang ditunjang tiang dari kayu glugu atau kayu aren dan beratap ilalang. Pada keempat sudut bangunan dibangun bastion atau baluwarti yang di situ ditempatkan meriam. Oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang keempat sudut itu diberi nama Jaya Wiseso pada sudut barat laut, Jaya Purusa sudut timur laut, Jaya Prakoso Ningprang sudut barat daya, dan Jaya Prayetno sudut tenggara. Gubernur Belanda berikutnya bernama W.H. van Ossenburg memerintahkan agar benteng ini dibangun secara permanen.
dan menunjuk arsitek Belanda bernama Frans Hak sebagai pengawas pembangunan yang dikerjakan dari 1767 sampai dengan tahun 1787, atau total membutuhkan waktu sekitar 10 tahun. Setelah pembangunan selesai, benteng ini kemudian diberi nama Rustenburg, yang berarti benteng peristirahatan. Di dekat benteng didirikan pemukiman orang Eropa yang dikenal sebagai Loji Kitul. Pada masa Gubernur Jenderal Daendels antara tahun 1808 sampai 1811, terdapat aturan bahwa benteng tidak boleh digunakan sebagai tempat tinggal. Maka dilakukan pembangunan rumah untuk residen di depan benteng Rustenburg, yaitu di sebelah baratnya jadinya. Gedung itu juga berfungsi sebagai rumah inap apabila Gubernur Jenderal Belanda berkunjung ke Yogyakarta. Sekarang rumah residen tersebut menjadi Gedung Agung Yogyakarta. Pada tahun 1867 terjadi gempa hebat di Yogyakarta yang mengakibatkan banyak bangunan yang runtuh, termasuk benteng Rustenburg. Pasca gempa, benteng Rustenburg yang runtuh dibangun kembali, diganti namanya oleh Daendels menjadi Vredeburg, yang berarti benteng perdamaian, sebagai simbol perdamaian antara pihak Belanda dan Keraton Yogyakarta. Kita tentu saja memaklumi karena hubungan Keraton Yogyakarta dan Belanda hampir selalu tegang. Benteng Vredeburg telah menjadi saksi bisu berbagai peristiwa sejarah yang terjadi di Yogyakarta, seperti peristiwa Geger Sepoi atau Geger Spehi, yaitu penyerangan pasukan Inggris yang dibantu oleh pasukan pribumi ke Keraton Yogyakarta. Setelah menaklukkan Keraton Yogyakarta, Inggris menjarah keraton secara brutal. Berbagai harta benda, pusaka keraton, serta harta seni dan sastra yang tak ternilai dirampok oleh Inggris. Kita nanti akan membahas peristiwa ini di episode lain. Kemudian Vredeburg juga menjadi saksi atas penghinaan terhadap Pangeran Diponegoro oleh pejabat Belanda. Kejadian itu terjadi sekitar tanggal 21 Mei 1825. Perang Diponegoro atau Perang Jawa atau Java Orlok dimulai pada tanggal 21 Juli 1825 dan berlangsung selama 5 tahun. Perang Jawa telah membawa korban jiwa militer Belanda sebanyak 15.000 orang, di mana 8.000 diantaranya adalah orang Eropa dan 7.000 pasukan pribumi yang membantu Belanda. Sedang pasukan Pangeran Diponegoro yang gugur sekitar 20.000 orang. Korban dari rakyat biasa karena alat perang maupun sakit dan kelaparan sekitar 180.000 orang. Perang ini telah membangkrutkan kerajaan Belanda. Di episode yang akan datang kita akan membahas ini lebih jauh.
Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tahun 1945, Benteng Fredericburg berhasil diambil alih oleh militer Indonesia. Namun Belanda melalui agresi militer kedua pada 19 Desember 1948 berhasil menguasai kembali Benteng Fredericburg. Selain digunakan sebagai tempat penyimpanan alat tempur dan pusat logistik, Belanda juga menggunakan benteng ini sebagai markas dinas rahasia Belanda. Dalam peristiwa serangan umum, pasukan Indonesia menjadikan benteng ini sebagai salah satu sasaran serangan untuk dapat menaklukkan pasukan Belanda. Hingga akhirnya pada serangan umum 1 Maret 1949, APRI atau Angkatan Perang Republik Indonesia beserta sejumlah laskar berhasil menguasai Benteng Fredericburg selama 6 jam. Kemudian pasca mundurnya pasukan Belanda dari Yogyakarta pada tanggal 29 Juni tahun 1949, pengelolaan Benteng Fredericburg kembali dipegang oleh APRI atau Angkatan Perang Republik Indonesia. Secara historis, sejak awal pembangunan hingga saat ini terjadi beberapa kali perubahan status kepemilikan dan fungsi benteng. Museum Benteng Fredericburg berada di utara titik 0 km Yogyakarta dan beralamat di Jalan Margomulya nomor 6 Yogyakarta. Jam buka Selasa sampai Minggu jam 8 sampai jam 15.30. Harga tiket dewasa Rp3.000, anak-anak Rp2.000, turis asing Rp10.000. Fredericburg berdampingan dengan taman parkir kendaraan roda 2 dan roda 4 serta dilalui bis Trans Jogja, sehingga sangat memudahkan jika mau berkunjung ke Museum Benteng Fredericburg.
kasih telah menonton tayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.